Selamat siang, saat ini saya akan mendemonstrasikan sistem pengenalan alfabet pada bahasa isyarat berbahasa Indonesia yang telah saya buat. Pada sistem ini saya menggunakan dataset yang saya kumpulkan sendiri. Dataset ini terdiri dari 18 kelas, yaitu dari kelas A hingga kelas Y, serta satu kelas tambahan yang disebut dengan space, yaitu mewakili ruang kosong dengan background polos. Saat ini sistem yang saya gunakan sudah dapat digunakan dengan cukup baik dan dalam mengenali data secara real time. Misalnya, ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ini huruf L, O, R, V, dan ini contoh yang terakhir huruf Y. Untuk setiap kelas saya menggunakan 900 gambar agar model memiliki cukup data untuk belajar mengenali pola. Namun, karena mengumpulkan 900 gambar untuk setiap kelas secara manual cukup memakan waktu, saya membuat fungsi yang saya beri nama ambil gambar. Fungsi ini memungkinkan saya untuk menggunakan webcam atau kamera dari laptop untuk menangkap gambar tangan secara langsung dan otomatis. Jadi setiap kali fungsi dijalankan, saya dapat menentukan label tanda seperti misalnya huruf A untuk label A dan jumlah gambar yang ingin diambil, misalnya 500 gambar, maka sistem akan otomatis mengambil 500 gambar huruf A. Gambar-gambar yang ditangkap tadi akan secara otomatis disimpan pada folder dengan nama yang sesuai label yang tadi dicantumkan. Setelah mengumpulkan data mentah menggunakan webcam, saya melakukan proses augmentasi gambar. Di sini tujuan dari augmentasinya adalah untuk meningkatkan jumlah data dan membuat model ini lebih bervariasi dalam mengenali berbagai variasi pola tangan seperti perbedaan sudut pencahayaan dan posisi tangan. Dan untuk augmentasinya sendiri saya lakukan secara manual dan langsung disimpan ke dalam direktori untuk sebagai dataset tambahan, seperti itu. Jadi saya membuat fungsi augmentasi gambar acak ini untuk mengambil gambar dari folder dataset aslinya dan menghasilkan variasi yang baru. Untuk teknik augmentasinya meliputi rotasi, jadi memutar gambar tangan hingga kurang lebih 30 derajat, zoom yaitu membesarkan atau mengecilkan gambar dengan estimasi 20%. Kemudian ada flip horizontal yaitu membalik gambar secara horizontal atau membuat gambar cermin. Kemudian dari tingkat kecerahannya juga untuk menyesuaikan terang atau gelapnya gambar. Nah, hasil augmentasi ini akan disimpan di folder langsung secara terpisah untuk menjaga data tetap terorganisir dengan menambahkan 400 gambar hasil augmentasi tadi dengan 500 gambar saat diambil oleh webcam, maka totalnya setiap kelas ada 900 gambar. Ini saya rasa cukup untuk melatih model dengan baik. Selanjutnya, saya melakukan pre-processing data. Jadi sebelum data digunakan untuk dilatih pada model, saya melakukan pre-processing terlebih dahulu, sehingga data mentah yang kita miliki itu tidak langsung digunakan, karena mungkin mengandung latar belakang atau noise yang dapat mengganggu training. Oleh karena itu saya membuat fungsi pre-process gambar ini untuk mempersiapkan datanya yang terdiri dari segmentasi kulit, jadi menggunakan warna kulit untuk memisahkan tangan dari latar belakang, kemudian mengubah gambar menjadi hitam putih untuk menyederhanakan informasi visual dan juga eee, membuat data yang diambil lebih sedikit sehingga untuk mempercepat proses training juga. Kemudian saya lakukan crop juga untuk memotong bagian gambar yang hanya berisi tangan. Setelah itu resize atau mengubah ukuran gambarnya menjadi 128 kali 128 pixel, yaitu ukuran standar yang digunakan oleh model CNN. Kemudian ada normalisasi, yaitu membagi pixel dengan 255 sehingga semua data berada dalam rentang 0 hingga 1. Sehingga preproses ini harapannya untuk memastikan data yang digunakan oleh model itu bersih dan konsisten. Kemudian selanjutnya ke bagian pembuatan model. Nah, model yang saya gunakan untuk mendeteksi bahasa isyarat ini adalah Convolution Neural Network atau CNN.
Jadi CNN merupakan jenis, model jaringan saraf buatan yang sangat baik untuk mengenali pola dalam gambar. Nah, model yang saya buat itu terdiri dari, 3 bagian utama, yaitu ada blok konvolusi. Jadi ada 3 blok, setiap blok itu memiliki lapisan konvolusi yang sudah saya atur sendiri, yang digunakan untuk mengekstrak fitur gambar, diikuti oleh lapisan pooling untuk mengurangi, dimensi gambar. Kemudian dropout ini untuk mencegah overfitting. Saya menambahkan dropout, setelah lapisan konvolusi kedua dan ketiga. Kemudian ada lapisan fully connected layer di bagian akhir, eee, menggunakan lapisan dense untuk mengklasifikasikan gambar menjadi, total kelas yang saya gunakan sesuai dengan label datasetnya. Model ini juga menggunakan optimizer Adam dengan, learning rate-nya 0,001 dan loss function-nya adalah categorical cross entropy, karena di sini modelnya bekerja dengan klasifikasi multi class. Selanjutnya ke bagian training modelnya. Setelah modelnya dibuat, saya melatih model menggunakan data yang, sudah di-preproses tadi. Kemudian sini saya juga buat fungsi generator data untuk membantu memuat data secara bertahap dalam batch, sehingga tidak membebani, memori. Proses trainingnya di sini saya menggunakan sebanyak 30 epoch dengan 100 step per epoch untuk data training dan 50 step per epoch untuk, data validasi. Saya juga menambahkan mekanisme early stopping untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada, peningkatan selama, 5 epoch berturut-turut agar modelnya tidak overfitting. Setelah, pelatihan atau trainingnya selesai, saya menyimpan, modelnya langsung ke directory. Nah, hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa model memiliki, kinerja yang sangat baik, di mana loss, akhir pada data trainingnya sebesar 0,1692, kemudian akurasi akhir pada data trainingnya 95,22%, dengan loss, pada data validasinya 0,0891 dan akurasi pada data validasinya 97,14%. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola tangan dengan akurasi yang sangat tinggi pada data validasi. Kemudian selanjutnya, saya lakukan juga evaluasi modelnya. Jadi setelah trainingnya selesai, untuk mengevaluasi performa model menggunakan data validasi. Evaluasinya dilakukan dengan menghitung nilai akurasi, yaitu seberapa sering prediksi modelnya benar, kemudian nilai loss-nya, perbedaan antara prediksi model dan label asli, kemudian matrix, confusion untuk menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelasnya. Kemudian hasil evaluasi ini divisualisasikan dalam grafik akurasi dan loss serta matrix, confusion. Nah, selanjutnya ini adalah, coding yang tadi saya jalankan di awal, yaitu, untuk deteksi real time-nya. Jadi terakhir untuk bagian demonstrasinya yang tadi di awal saya lakukan dengan model real time itu, saya membuat fungsi deteksi real time itu untuk membaca input dari webcam secara langsung, dan di dalamnya itu ada memproses gambar dan memprediksi, kelasnya berdasarkan model yang sudah dilatih. Jadi cara kerja sistemnya itu webcam akan membaca gambar tangan dalam area kotak hijau atau, box-nya itu, kemudian gambar diproses menggunakan fungsi yang sama dengan preproses gambar yang sebelum model, sehingga, datanya konsisten untuk memastikan input modelnya sesuai format. Kemudian model akan melakukan prediksi dan hasilnya akan langsung ditampilkan di layar seperti yang di awal tadi. Namun agar, testing-nya itu berjalan dengan baik dan memiliki akurasi yang cukup bagus, ada beberapa catatan yang perlu dipenuhi, yaitu adalah kualitas gambar yang baik. Jadi memang harus memastikan kamera memiliki resolusi yang cukup bagus untuk menangkap detail pola tangan, kemudian, menghindari lingkungan, yang banyak gangguan visual seperti bayangan atau objek bergerak di latar belakangnya. Kemudian, dataset yang saya gunakan juga semuanya menggunakan, background yang polos atau latar belakang yang, polos seperti tembok yang polos gitu, agar sistemnya fokus pada pola tangan. Jika testingnya dilakukan dalam kondisi yang lebih bervariasi, misalnya dengan pencahayaan yang berubah-ubah atau latar belakang kompleks, memerlukan dataset yang lebih besar saya rasa dan beragam agar modelnya dapat mengenali, pola dengan baik, seperti itu. Inilah, sistem pengenalan bahasa isyarat alfabet yang telah saya buat
Terima kasih.